Sebelumnya izin wawancarai Ibu, Bu ya. Ya, Ini tentang materi siklus hidup hewan, Bu. siklus hidup hewan. Kira-kira pembelajaran di kelas udah pernah dilakukan, Bu, tentang Kita kemarin tentang vertebrata dan hewan invertebrata yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Kalau misalnya yang untuk kayak seperti pupa menjadi apa namanya? Siklus hidup hewan itu. Oh, pupa yang bersel kupu-kupu. satu, itu nggak ada di kelas 3. Belum. Belum sampai. Kayak ini Bu, pembelajaran yang siklus hidup hewan. Oh, Bu. siklus sudah. Ya udah sudah. kan, Bu? Ada yang ini perkembangbiakan Iya, itu, Bu. Ya sempurna dan tak sempurna. Iya. Kita kemarin tentang kupu-kupu, tentang apa ya kupu-kupu ya. Ada ulat, kompong jadi kupu-kupu itu sudah kita lalui. Sudah kita pembelajaran sudah sampai di situ. Yang tak sempurna juga udah. Sudah lewat tuh materi itu udah pernah diberikan di kelas 3. Ya. Dan contoh-contohnya siklus hidupnya, berikut contoh-contohnya, dan mereka bisa mencontohkan yang lain, hewan lain yang berhubungan dengan siklus hidup hewan perkembangbiakan ya kan ya. Sudah. Udah, Bu, ya. Ya. Nih, apakah siswa tampak tertarik atau justru kesulitan memahami konsep hewan tersebut? Hewan itu justru tertarik karena yang pertama lebih tertarik lagi bila kita Memakai kita sajikan dalam bentuk gambar. Iya. Kadang kemarin itu kita tayangkan, bahkan bisa kita gambarkan, anak-anak juga ikut menggambar. Jadi mereka mengamati siklus hidup tersebut, dan mereka menggambar dengan ya versi mereka masing-masing. Kurang bagus Bu, nggak apa-apa, yang penting kamu tahu siklusnya. Nggak langsung kayak manusia mirip dia. Ya kan, kalau itu kan ada perubahan antara hewan yang dewasa, contoh ya kayak kupu-kupu. Dari ulat menjadi kepompong, ya kan, baru menjadi pupa, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu kupu-kupu baru cantik, bagus. Apalagi kalau sempat kita tayangkan pakai fokus, tenang kali mereka anak bagus untuk anak-anak kelas 3. Apa saja kendala yang sering dihadapi saat mengajarkan materi siklus hidup hewan, Bu? Kalau kita bayang-bayangin mereka mungkin tidak akan paham. Tapi ketika kita berikan di dalam bentuk gambar, kita berikan dalam bentuk visual yang hidup, itu bukan main, mereka senang dan mudah kita memberikan materi, mudah kita memberikan pemahaman terhadap hewan-hewan, ya kan. Jadi dan aneka hewan yang lain bisa kita berikan dari data yang ini, ya kan. Kita bisa berikan yang lain tentang proses adaptasi hewan juga. Mereka adaptasi itu apa sih, kata anak-anak, karena dia proses hidup hewan, dia bisa beradaptasi kan. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan hidup di darat, dan macam-macamnya, ada hewan unggas. Ya sebenarnya kalau kita beri pas nggak ada kendala sebenarnya kan. Mereka cuma melihat, mengamati, dan ada di lingkungan kita. Dia mudah dia. Gitu. Kayak kecoa misalnya, kecoa nggak langsung jadi kecoa, dari telur juga kecoa. Ya seperti itu. Jadi mudah mereka memahaminya. Yang pas kemarin Ibu masuk kan, Bu, tentang materi pembelajaran itu, media apa yang Ibu buatkan kepada mereka, yang Ibu tampilkan? Media gambar tentunya, ya kan. Fokus kemarin tuh yang nggak sempat Ibu tayangkan, rencana Ibu mau tayangkan juga, karena Infokus kita banyak kami menggunakan sehingga kemarin kesulitan mendapatkan. Ini baru dapat. Baru kebagian Bu ya. Lepaskan bawa kabel sendiri, beli untuk bisa menayangkan. Anak-anak justru lebih senang ketika kita berikan gambar yang seperti itu, lebih visual, ya kan. Iya, benar sekali Bu. Ada suara, ada gambar, ada kicauan.
Nih, bagaimana Ibu melihat kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran materi ini, menganalisis atau memecahkan masalah terkait siklus hidup hewan, Bu? Anak-anak begitu melihat materi Materi. kita sajikan, mereka cukup kritis dalam menanggapi itu kan. Begitu melihat ya langsung kalau yang hewan lain hewan bertelur seperti itu ada nggak mau punya siklus yang hidup. Kadang-kadang pengertiannya dia nggak paham apa Iya. itu siklus hidup, Iya. proses hidup. Jadi ya cukup kritis mereka. Jadi bahasa-bahasa itu kan diterjemahkan oleh iya. dia. Siklus itu apa? Sebenarnya kita senang ketika dia memahami, ketika dia mau mendengar kita penjelasan dia dalam kelompok ya, tapi anak-anak ya terbatas juga ya. Ada juga sedikit gangguan kecil sesama teman lagi lihat yang lain pada heboh ya kan. Itu biasa memang Iya, kita anak-anak berkawan biasa lah. ya karena anak-anak berbeda sama anak kelas 5 dan 6. Iya, benar. Jadi istilahnya tidak ada intinya dia tidak ada kendala. Enak kita memberikannya materi sesuai dong dengan usia dia, usia anak. Kan kita nggak menjelasin yang lebih panjang. Iya. Seperti ada yang ini hewan kan di dalam fotosintesis itu ada yang di dalam ekosistem itu ada yang mutualisme, ada yang komensalisme, ada yang disebut dengan yang saling memakan itu komensalisme dengan parasitisme. Nah itu di awal kami kendala bagaimana kita memberikan mutualisme, bagaimana kita menjelasin bahwa ada sama-sama menguntungkan, ya kan? Iya. Barangkali di buku tidak ada diceritain, jadi kita harus mencari gambar sendiri untuk mengarah ke situ yang mutualisme itu. Jadi mutualisme kan mereka kendalanya di istilah Di situ ini, ya, Bu, ya. ya kan? Mutualisme dengan parasitisme. Mutualisme itu artinya sama-sama menguntungkan. Contoh seperti di punggung kerbau kan ada putu. Putu itu dimakan oleh burung gagak. Burung gagak memakan putu pada punggung kerbau. Nah, ini harus kita bawa ke sana, ke gambar dulu. Karena mereka apalagi yang disebut dengan komensalisme, ada lagi yang disebut dengan parasitisme yang sama-sama satu diuntung satu rugi, ada yang satu untung satu tidak merasa dirugikan. Istilah ini yang sulit kita bawa ke anak. Ya. Kami gimana ya sesama guru kelas 3 bagaimana kita memasukkan di parasit di istilah itu. Nah kalau udah cerita kalau kelas 6 gampang dulu, jadi semester itu ada 3. Iya, kan udah mulai berkembang otaknya Bu ya. Kok ini kan mereka belum kayak yang bertulang belakang dengan tak bertulang belakang. Itu susah juga kita sebenarnya memberikan pengertian ke dia. In itu tidak bertulang belakang, vertebrata. Kan hewan bertulang belakang. Contoh kayak kuda kan ada tulang belakang. Hewan lunak moluska itu masuk ke dalam invertebrata. Hewan tidak bertulang. Ular, ada yang belut, itu kan tidak bertulang belakang. Tapi kalau masuk ke vertebrata kita sudah jelasin, anak-anak nanya juga masih dia. Pokoknya ingat aja bertulang belakang. Kalau tidak bertulang belakang. Paling jangan banyak-banyak istilahnya. Jadi istilah itu anak kelas 3 kita berikan agak lama sedikit jangkauan waktunya, jangan teruskan, jangan sampai hafal. Ya seperti itu. Nih Bu, kalau misalnya ada media interaktif kayak misalnya animasi, kuis, terus tuh game di dalamnya, Itu juga bagus. itu bagaimana dampaknya terhadap pemahaman? bagus. Soalnya rencana Yuni kan Bu, di kelas 3 Yuni ada membuat media interaktif. Di dalamnya itu ada kuis, video, animasi, terus tuh permainan juga ada Bu, rencana yang Yuni rancang. Ya boleh. Itu bagus Bu ya. Bagus untuk anak-anak karena mereka kayak haus untuk game. Iya, ya kan? minat juga Bu ya. Kalau
kalau kita apalagi kalau pakai komputer semua bahagia itu. Iya sih Bu ya. Ya kan, jawab kan cuma pastikan terbatas. Iya sih Bu ya. Paling kita tayang aja. Harusnya kan mereka kita berikan satu-satu. Iya Bu. Iya sih ya. Tapi cuman tuh kita tayangin aja. Iya, tayangin aja kan, paling untuk ke depan Bu ya. Kalau yang namanya bermain, yang namanya game, semua anak kan suka. Iya Bu ya. Apalagi diintegrasikan sama pembelajaran Bu ya. Masukkan. Berarti dijelasin Ibu kemarin kan udah ya kan mana yang bertulang belakang. Anak-anak diujar sebenarnya, unggas itu apa? Unggas itu kan bangsa unggas seperti ayam, merpati, bisa terbang. Kan anak-anak istilah diam-diam. Iya, yang unggas. Terus apalagi amfibi misalnya, kan itu kan masuk kodok. Apalagi hewan air, mamalia, beranak, bertelur. Pada itu barangkali mereka sudah sedikit mengerti hewan bertelur. Iya itu hewan melahirkan, hewan apalagi yang ya dua itu kan, bertelur dan melahirkan, dan bertelur melahirkan. Iya, kan sama apa itu namanya, bertelur apa istilahnya? Apa? Yang bertelur yang ovovivipar, betul melahirkan. Ovipar, bertelur. Istilah itulah yang mereka vivipar, susah ya Bu ya. ovipar, vivipar, dan otovivipar yang bertelur melahirkan. Kayak ular besar, bertelur melahirkan. Jenis ikan juga ada yang bertelur melahirkan, kadal, ya kan. Kalau bertelur kan ovipar, itu bertelur ayam, merpati, bebek, bertelur. Bertelur hari ini lahirlah anaknya setelah dieraminya. Sedangkan bertelur vivipar kan melahirkan, menyusui. Anak-anak di kelas 3 betul, yang menyusui itu kan yang ada miminya, yang bisa menyusui. Iya. Mamea itu artinya menyusui, mempunyai puting susu. Dia belum ketawa. Kalau kelasnya udah ketawa. Iya. Belum ketawa anak-anak. Yang punya mimi belum tahu mereka Bu ya. Kalau di kelas 6 atau udah paham mereka Bu. Vivipar, menyusui misalnya bilang kan yang punya puting susu deh. Nah, mamea itu artinya susu, punya puting susu. Jadi jenis yang punya puting susu itu melahirkan. Kayak manusia ya Bu ya, kayak Ibu juga. Jadi Ibu lebih kalau Ibu sedikit tua kan mereka nggak terlalu kok yang muda. Oh iya muda, Ibu orang olo-oloin kami. Jadi kalau Ibu ngajar kan yang punya mimi seperti Ibu, menyusui, senyum tapi nggak terlalu. Itu yang anak-anak besar. Oh iya, apakah pernah ada penggunaan multimedia interaktif di kelas? Jika ada, bagaimana dampaknya terhadap pemahaman dan keterlibatan siswa? Belum pernah. Berarti belum pernah Bu belum ya? pernah kayak buat. Tapi di kelas lain pun ada, di kelas 3 belum pernah ya. Dikarenakan keterbatasan alat. Iya sih Bu. Terus itu kan harus ada waktu juga Bu ya. Waktu juga untuk merancang dulu. Tapi kalau dirancang orang kita buat bisa jadi. Kalau nggak dirancang dulu, waktu juga kami nggak punya. Di samping itu fasilitas juga nggak semuanya selalu siap. Kan? Itu dia. Ya seperti itu. Jadi kalau ada silakan, dan kami senang kan, jadi bisa memperkaya menambah wawasan ya. Benar Bu. Kemarin itu apa ya? Ketika Ibu kasih penjumlah melenceng sih. Nggak apa-apa Bu. Ketika Ibu kasih penjumlahan, misalnya kan 5.630 ditambah 2.000 sekian. Jadi kalau di kurikulum 13 kan atau kurikulum KTSB lama tinggal menjumlahkan, mengurang jumlah. Nah di kurikulum Merdeka ini jadi ribuan tambah ribuan, ratusan tambah ratusan, puluhan dan ratusan. Jadi kan sekali jalan. Begitu ini ribuan dulu tambah ribuan dulu, ratusan. Kenapa mesti seperti itu panjang-panjang? Padahal kan ini permisi Bu, seperti yang tambah tuan kan udah selesai. Bagus 100 untuk kamu. Iya bagus. Betul. Tapi ini ternyata bagus untuk memperkaya yang ini, memperkaya angka-angka di kepala kalian agar penjumlahan ini bertahan cukup.
contoh 7.000 tambah 2.000, kamu nanti akan terbayang langsung cepet. Lihat, kamu tambah yang ribuan dulu ini kita menulis memang lama karena dia bertingkat-tingkat, 1.000 tambah 1.000, ratus, puluhan, baru dapat, nggak langsung. Nah, kayak itu kan. Nah, coba sekarang 7.000 tambah 5.000, jadi kita kalau membeli sesuatu itu kan bilang kata kasir sekian, udah terbayang ini 20.000 uang saya sekian. Tapi kalau yang ini kan lama kok, ini udah kamu udah jadi selain menambah wawasan kamu tentang angka, mempercepat sehingga dia tersimpan lebih lama di otak kalian di komputer. Oh gitu ya. Ya, tapi saya udah bisa 5.000 kamu. Tapi kok Ujan gimana Bu? Kok Ujan menurut permintaan, kok dia minta di ujiannya seperti cara ini, kamu buatin. Tapi kalau dimintanya langsung tambah ya langsung aja. Tapi begini Bu, permisi ya Bu. Sudah. Ini bagus, cap 100 Bu kamu. Alhamdulillah.